Kalau doktrinnya di Advent tidak boleh merokok, jangan salah. Kan itu ada pilihan kepada manusia. Kalau dia Nah, sembunyi-sembunyi merokok, itu dosanya, deritanya itu. sekarang kita bicara ada pilihan di masing-masing manusia. Berarti di iman Iya. juga ada pilihannya masing-masing. Anda di Advent ada pilihan Anda sendiri, ada doktrin Anda sendiri. Kita di Katolik ada doktrin kita sendiri. Jadi putus sampai di sini, jangan lagi bicara masalah framing antar agama Kristen. Nggak Silakan bisa, Anda nggak bisa. berkata di situ. Doktrin masing-masing gereja sesuaikah dengan 10 hukum? Itu sekarang. Kalau tak sesuai berarti pendusta. Bapamu adalah iblis, kata Yesus. Waduh. Nah, berarti Yesus Yesus yang bilang, bukan aku. Bukan aku berarti yang bilang untukku. sekarang Yesuslah begini. bapamu. Kalau kau menukar-nukar hukum, kan katanya. Sekarang begini, kalau Anda berstatement begitu, berarti Anda mengatakan Yesus juga iblis karena Yesus itu melakukan kegiatan menyembuhkan orang di hari Sabat. Enggak, kalau Yesus itu melakukan kebaikan, Wah. kalau melakukan kebaikan hari Sabat tidak dosa. Tetapi yang dikatakan itu yang menyucikan itu melakukan segala kegiatan-kegiatan yang benar. Tetapi kalau Bu itu Darni, berbisnis, jualan, Bu Darni, pergi berbisnis, itu baru tak boleh. Bu Darni, Bu Darni. Oh, Gereja kalian kah yang dari rumah ke rumah itu pergi ngaruhin orang untuk masuk Advent? Sudah, bukan, jangan ke situ. Ya, Karena saya bilang kalau mau buka data, dia ya. akan malu sendiri kalau kita buka data. Gereja kalian kan? Yang door prize apa segala macam itu gereja kalian kah? Setahuku yang datang ke rumah ini saksi Jehovah. Yang datang ke rumah ini Waduh. door to door saksi Jehovah. Oh gitu ya. Kalau kami Kamu nggak ya? door to door. Kalau kami membuat KKR, eceknya contoh, dibuat di suatu pedesaan, permisi ke kepala desa, kami di situ membuat acara KKR kecil-kecilan. Kalau kecil modalnya gitu. Kalau besar modalnya, Gitu ya. dibuatlah KKR di kota yang mengumpulkan 2.000 orang, mengeluarkan dana 100 juta, dibuatlah KKR. Kalau di sini masuk diskusi ini gratis. 2.000 kalau Bang Juma hadir, makanya aku senang Bang Juma hadir. yang door 2.000 prize penontonnya, itu kalian juga ya? 1.500 gratis, nggak pakai duit Bang Juma. Jadi terima kasih Bang Juma. Yang door prize itu kalian juga ya? Kembali ke laptop. Yang door prize Kembali ke laptop. yang Aduh, door aku prize itu jadi kalian juga. aku jadi nggak enak ini gimana ya? Jadi gini deh, coba Bu Darni, gimana caranya supaya Katolik itu mendapat keselamatan? Gimana caranya? Ya mengikuti perintah Allah, bukan Apa? mengikuti aku, mengikuti perintah Allah 10 hukumnya. Emang ada yang dilanggar di situ oleh Katolik? Kayaknya nggak ada deh. Tapi membuat bagimu patung, asal masuk ke sana dicium patung itu. Waduh. Nggak boleh kita membungkuk ke arah patung itu, nggak bisa. Aduh. Hanya kepada Allah di surga kita yang bisa yang layak disembah hanya Allah di surga. Patung apa itu dipukul pakai parang itu udah pecah. Waduh. Bu Darni, Iya kan? Coba di pukul Katolik pakai itu, patung Bunda Maria Bu sama Darni, patung Yesus itu pasti pecah, berkeping-keping. Ngapain kita Bu Darni, cium-cium itu? Bu Darni, ya. Di Katolik itu tidak ada namanya menyembah patung. Kita menghormati sesuai dengan gambaran yang ada, bukan kita menyembah. Ya. Jadi, doktrin yang Anda pegang silakan Anda pegang. Jangan Anda utak-atik doktrin yang orang lain pegang. Kalau Anda ingin mewartakan keselamatan, kita sama-sama mewartakan karya keselamatan. Tinggal bagaimana imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan agamamu. Ya udahlah, Bang Kores. Nanti jadi panjang, tapi itulah kalau mau kita selamat, marilah kita dengan setia, dengan sabar, dengan berjuang menuruti hukumnya. Gitu aja lah. Iya kan, Bang go with me dengan catatan kaki. Itu aja kuncinya. Bu Darni, Bang Juma. kalau patung itu dihantam balok, hancur, mati dia, berkeping-keping. hancur Iyalah. berkeping-keping, wajar Bu. Lah patung, lah kalau ada Tuhan yang ditombak, mati gimana? Jangan, salah. Yang ditombak itu bukan Tuhan. Enggak, yang ditombak itu manusia dagingnya di bumi. Nah, sama pandangan teman-teman Katolik juga, yang dihantam balok yang patah itu bukan Tuhan. Nah, bedanya dengan Anda? Nggak beda, Bu. Sama aja. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Itu lebih parah. Kalau Katolik tidak menganggap patung itu Tuhan.
Coba. Ibu ini yang parah. beda-beda. Kenapa? Kalau Karena patung- Anda menganggap anak Maria itu Tuhan. Begitu dia dicucuki dengan anggur sedikit, mati dia, Bu. Yang Ini mati yang itu parah bukan ini. Tuhan. Salah Bang Juma. Bang Juma sesat mengatakan Tuhan mati. Yang ditombak itu bukan Tuhan. Yang ditombak itu manusia daging di bumi. Yang Nah, minum racun itu sama. manusia daging Patung di yang bumi. dirobohkan tadi itu bukan Tuhannya Katolik. Jangan, gak usah Bang Juma membela-bela Katolik. Kita berdua sekarang. Bukan hanya untuk membuka cakrawala berpikir Ibu ajanya. Bahwa orang yang membuat patung dan orang yang membuat manusia menjadi Tuhan itu ada bedanya, bahkan lebih parah Ibu. Coba baca Roma 14 nomor 9. Bu, Bang baca Juma. Roma 14 9. Tadi Ibu mengatakan yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang mati ini dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bukan dibangkitkan untuk menjadi Coba. Tuhan. Yesus itu dari awal sudah memang dia Allah itu sendiri yang di surga. Dia itu yang awal dan yang Oh, akhir. Mama E. Makanya Coba ada- Anda baca Roma 14. Baca Roma 14 nomor 9, Bu. Mama E. Oh, Mama E, mate bale. Jadi Ma, ada Katolik itu satu- masih belum apa-apa dibandingkan Ibu. Karena kenapa? Katolik kemudian mencium patung, mencuci patung itu, dia tidak anggap itu sebagai Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan itu. Cuma kesalahannya Bang Juma, melanggar Bang Juma membuat nggak usah patung provokator. menurut kaidah Bang Juma Ibu. Bang Juma nggak usah melaga-laga aku dengan Katolik. Bang Juma jangan sikap Katolik. Bukan Ibu, bukan. Ibu kan tadi menyalah-nyalahkan patung, diparangi katanya hancur. Nah, Yesus juga ditombak mati. Patung itu bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, mati dia. Para mana Bang itu? Juma sekarang, kutanya Bang Juma, Yesus itu sekarang berada di mana? Kutanya dulu Bang Juma. Yesus berada di langit. Di langit atau di surga? Salah Gurunda. Di surga, di langit. Gurunda salah. Yesus berada di dalam gereja Katolik. Itu. Jangan di-framing. Dan apa ada ayatnya Bang Juma? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Yesus akan datang ke dunia bersama Bukan para surga malaikatnya itu, Bu. Itu untuk bahasa Yunaninya menghakimi Uranon. manusia. Dengar dulu Bang Juma. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Coba mana para Betul. nabi berkata berani seperti itu? Di Islam juga begitu. Nabi Isa datang untuk menjadi hakim yang adil. Itu betul, Bu. Benar itu. Bang Islam Juma. mengimani itu. Oh Bang Iya, Juma. Islam. Bagaimana seorang nabi mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Apakah itu bukan Tuhan? apa? Atau seorang nabi? Bukan. Justru Isa atau Yesus mengumpulkan semua manusia untuk mereka hakimi. Kenapa? Di antara manusia, di antara manusia ada yang mempertuhankan dia di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Tuhan. Oh, ada Bu, ada dalilnya. Ketika kemudian bukan dalilnya itu Bang Juma salah arti. Kami sudah memanggil namamu, kami sudah bermujizat demi namamu. Itu bukan maksudnya itu, kan Bang Juma. bukan itu Bu Bukan. Darni. Di Al-Quran ada Nabi Isa kemudian menyerahkan kembali apa yang diberikan kepada Allah. Ali Imran. Kemudian di kitab saudara juga ada 1 Korintus 15:24. Yesus kemudian melepaskan jabatannya. Dia hakim untuk menentukan siapa yang kemudian menuhankan dirinya dan siapa yang tidak menuhankan dirinya. Untuk apa dia turun untuk kedua kalinya? Untuk menjadi hakim, menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, itu perkataan manusia atau Betul. nabi atau Tuhan. Betul. Yang dihakimi siapa? Yang dihakimi siapa? Manusia ke dunia, dia akan datang ke dunia. Iya, Nggak ada sekarang gini. nggak ada dibilang untuk orang Kristen ke dunia. Nah, sekarang begini. Ibu Darni berdiri di hadapan Yesus, Bang Suma juga berdiri di hadapan Yesus. Kira-kira yang katanya dihakimi. Katanya dihakimi seluruh manusia. Berarti saya juga dong. Bang Juma, maksudnya nggak ada lagi ditanya-tanya satu-satu, nggak siap-siap. Triliunan manusia ini. Dia datang mengeksekusi. Eksekusinya dengan dasar apa eksekusi?
Kan sekarang kita sudah dicatat nih dari awal sekarang kita Iya, ini nah sudah sekarang dicatat. Ya, sekarang itu, saya Bang. tidak mempertuhankan dia. Apa kesalahan saya ketika saya tidak menyembah dia? Tapi Bang Juma mengolok-olok dan menghujat-hujat Yesus. Lah, di mana saya menghujat, di mana saya mengolok? Terusnya kalian semua teman-teman Islam semua. kan mulai lama-lama aku talak 3 juga ini Bu Darni. Nuduh yang tidak. Justru keberadaan ini dia kami pikir. sebagai apologet itu membela beliau. Ini dia pikir Yesus itu mafia, membantai. Iya, Yesus datang untuk menghakimi, untuk menyatakan di hadapan Tuhan, ini loh yang menuhankan aku padahal aku tidak perintahkan. Kan ada, enyahlah engkau dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Kan Iya. jelas itu, Bu. Bisa Nah, aku jelaskan Bang Juma? kira-kira Jangan Ibu dipotong. lolos enggak di situ? Tunggu Bang Juma ya. 1 menit ya. Jangan dipotong. Siapa memotong anak meong? Dah. Gini Bang Juma. Maksudnya gini Bang Juma. Aku kan membilang gini. Tuhan. Aku sudah menyebutkan manusia demi namamu. Tapi aku selalu menyebut namanya. Tetapi aku masih ada kejahatan-kejahatan munafik ibaratnya aku itu. Itulah yang dienyahkan Bang Juma. Tetapi kalau tapi kalau dia menyebut nama Tuhan tapi setia dengan perintahnya, itulah yang diangkatnya Bang Juma. Itu maksudnya. Oke, baik. Giliran saya, Bu. Kan Yesus sudah memberikan clue-nya tuh. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku, Bapakku Tuhanku yang ada di langit. Kan betul itu. Betul. Kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Tuhanku. Nah sekarang, Ibu mempertuhankan Yesus atas kehendak siapa? Jawab ini dulu. Jangan ambigu jawabannya, silakan. Atas kehendak siapa? Ya, memang dia dari awal Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya tanya atas kehendak siapa? Harus ada oknum yang Anda sebutkan. Sebagai sandaran perlakuan Ibu terhadap Yesus yang akan datang menjadi hakim. Jawab saya. Kan udah dibilang, Yesus itu kan memang dari awal Alfa dan Omega. Saya tanya Dia atas kehendak siapa, Ibu? Jangan Bang Juma bilang seperti itu, seperti kata Yesus dalam ayat itu. Ibu, ku ambil sisir dulu biar ku sisir rambutnya Ibu, biar rapi. Yesus memberikan clue yang tidak diusir adalah mereka yang melakukan kehendak Bapak dalam kurung Tuhan. Ku berarti Tuhan Yesus. Yang tidak melakukan kehendak Bapakku Tuhanku itu yang diusir. Yang tidak diusir boleh bermujizat dengan namaku, boleh mengusir setan dengan namaku, boleh bernubuat dengan namaku, boleh. Tetapi aspek yang dilakukan setelahnya adalah kehendak Bapakku, kehendak Tuhanku. Pertanyaanku sama Ibu, atas kehendak Bapakkah Ibu mempertuhankan Yesus? Ya, tentu atas kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa lah makanya dia menurunkan roh bagus. ke bumi. Baik. Oke, kita selangkah. Ini ibarat Ibu Darni dengan saya lagi berdiri di atas jurang ini. Sekarang Ibu tunjukkan di mana kehendak Bapa agar Bu Darni menyembah utusannya bernama Yesus. Di mana itu kehendak Bapaknya tertulis? Nah, ini harus panjang jalannya Bang Juma, bukan hanya satu ayat saja. Saya minta kehendak Bapaknya tertulis di mana agar Bu Darni menyembah Yesus yang sangat dimuliakan oleh umat Islam ini. Di mana itu tertulis? Ulangan 64 Bu Darni, ulangan 64. Ayo Bu Darni, silakan Bu Darni. Bang Juma, itulah senjata kalian selalu ya, karena nggak ada ayatnya. Ibu Darniku yang baik hati, saudaraku Kristen satu-satunya yang kuanggap baik selama ini, yang pernah saya melakukan dosa kepadanya tapi dia telah memaafkan saya. Ini agama ndak bisa main-main, Bu. Islam, Kristen tidak boleh kita main-main. Iya, oleh karena itulah sebagai orang bertuhan, kaidah langkah kita dalam beragama kudu didukung oleh dalil.
Atas kehendak siapa Ibu Darni mempertuhankan utusan Tuhan yang suci, yaitu Yesus. Yesus itu suci, manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, Anda mempertuhankan dia. Saya minta dalilnya atas kehendak siapa Ibu mempertuhankan dia. Baiklah, ini dalilnya. Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Makanya Yesus layak disembah. Apalagi? Ada ayatnya? Yesaya 33 Ya, kalau ayat 32. Tuhan, Bu, Yesus, kalau Tuhan, Ibu, kalau Tuhan memang layak disembah. Tuhan memang layak disembah. Yang saya minta kehendak Bapak agar mempertuhankan manusia yang tidak layak sembah ini, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Bang Juma, Yesus dikatakan hakim yang adil. Sudah, tunggu dulu. Yesus dikatakan hakim yang adil. Yesus dikatakan pemberi hukuman bagi kita. Makanya dikatakan, aku akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Yesus dikatakan penyelamat manusia. Makanya layak disembah. Apalagi? Yesaya Oke, 33 berarti ayat kelayakan 32. Berarti kelayakan itu hanya muncul di Ibu, pandangan Ibu, tafsiran Ibu sendiri. Sementara ketika diminta mana kehendak Bapaknya agar menuhankan Yesus, Ibu tidak bisa tunjukkan. Hanya Ibu kemudian berasumsi Yesus ini layak. Kan nggak asumsi loh Bang Juma. Kan Itu udah kehendak ada Ibu. Yesaya 33 ayat 32. Ya, Sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim kan? Tuhan ialah yang memberi Yesaya hukum berapa? bagi kita. Kan Yesus. Yesaya berapa, Bu? 33 ayat 32. Mana ada 32 di Yesaya? Bacalah. Yesaya Ayatnya. 33 itu hanya sampai data 24. La haula wala quwata illa billah. Tunggu dulu. Benar nih. Di sini sisirnya aku 24, sisirin. Bu, Nah, Yesaya. balik belakang. Biar saya sisir dari belakang. Silakan. 33 ayat. Nggak mau ku bela lagi Bu Oh, ayat Darni. 33 ayat 30. Cari dulu ayatnya, cari dulu, cari. Udah salah tulis aku. Ya sampai Ada Nggak mau dong. ku bela sudah Bu Darni ini. itu perikopnya Bu. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Ayo, 33 sekarang gini, hanya sampai walaupun 24. Sekarang gini Bang Juma, sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim kan? Hakim yang adil Yesus kan Iya. Bang Juma? Tuhan Betul. ialah yang memberi hukum bagi kita sesuai dengan Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan Iya. mengumpulkan segala bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang. Oke. Tuhan ialah raja kita. Kan Yesus dikatakan Tuhan ialah raja dari segala raja. Terus Tuhan ialah dia akan menyelamatkan kita. Yesus kan penyelamat kami. Jelas, real. Yesus jelas Tuhan disembah. No comment. Oke, Ibu, di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 3 nomor 5 kita harus berdasar terhadap firman Tuhan, bukan terhadap penafsiran sendiri kan itu. Nah, itu Ibu menafsirkan memang Ibu kalau kudu jatuh cinta Ibu. Memang Yesus itu baik, dia hakim, juru selamat, dia hidup, dia kebenaran, dia nabi, dia rasul. Kenapa begitu? Kenapa dia begitu? Karena dia adalah duta Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kami di Islam menjunjung tinggi beliau sebagai rasul yang suci. Manusia yang dimuliakan. Manusia yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Bukan manusia biasa dia itu. Subhanallah. Yesus yang adalah Nabi Isa di kami itu adalah manusia paripurna, dilengkapi Roh Kudus, diberikan mujizat, diberikan kekuatan-kekuatan. Bahkan orang Romawi, imam-imam Yahudi kemudian secara mahkamah mereka gemetaran ketika melihat Yesus. Takut sama Yesus itu. Orang luar biasa. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita yang salah menerima pengajaran dari orang Farisi yang justru mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa ia datang untuk kedua kalinya? Bukan mengajarkan Injil,
bukan mengajarkan yang lain. Dia datang untuk membuktikan di hadapan Tuhan bahwa saya tidak pernah mengajarkan orang-orang ini mempertuhankan saya di hadapanmu ya Tuhanku. Aku mengajarkan mereka ini untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapakku? Imani Bapakku satu-satunya Tuhan yang benar, dan imani aku bukan sebagai anak setan, sebagai anak zina, tapi imani aku sebagai utusan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baru bisa selamat. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan raja di atas raja, ibu di dalam kitab Esra nomor 7:12, di situ ada oknum juga yang disebut sebagai raja di atas raja. Yehezkiel 26 nomor 7, di situ juga ada orang yang disebut raja di atas raja. Dan itu bukan Yesus. Daniel 2:37, di situ juga ada disebut raja di atas raja, tapi bukan Yesus. Oknum manusia, raja Yehuda yang datang kepada mereka disebut juga raja di atas raja. Apakah mereka juga adalah Tuhan? Kenapa nabi-nabi yang lain tidak datang untuk kedua kalinya? Kenapa harus Yesus? Karena nabi yang lain umatnya tidak ada satupun yang mempertuhankan mereka. Semua utusan Tuhan minimal ditolak, tapi tidak dituhankan. Tapi giliran Yesus, ya Allah, dia dituhankan. Kenapa? Karena pada saat dia datang, masa bangsa di mana dia diutus, masa di mana bangsa itu sedang dikuasai oleh Romawi, di mana Romawi mempertuhankan dewa-dewa mereka nuzul menjadi manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Makanya kalau kita selidiki, dari mana konsep manusia mati nebus dosa? Dari Romawi Yunani, bukan dari Yahudi. Inilah yang kemudian dijajakan ke Ibu Darni, Ibu imani. Cobalah direnungkan pertanyaan saya tadi. Ya Tuhan, ya Yesus, tolong tunjukkan kepada saya tunduk sujud bertahun-tahun sampai aku menggadis 17 tahun demi kamu ini. Aku menyembah Bapa, menyembah kamu itu atas kehendak siapa? Berikan petunjuk. Kepada siapa kita harus menyembah menurut Yesus? Kepada dirinya atau kepada yang mengutusnya? Kan itu Ibu. Sini, kusisirin rambutnya lagi. Nah, balik belakang. Bang Juma, Filipi 2 ayat 5 dan 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu coba. Bertekuk lutut loh. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mana ada para nabi digitukan? Bertekuk lutut manusia segala bangsa. Kata siapa? Kata siapa Ibu? Filipi 2 ayat 5. Ibu Darni, Ya, itu kata siapa? Coba Bang Suma izin Bang Suma. Bang Suma izin. Silakan. Bu Darni, coba kau buka ayat itu dalam versi paralelnya. Terjemahan baru versi paralelnya. Dan kau akan dapati kebenaran di situ. Jadi maksud abang ini Alkitab ini nggak benar gitu. Yang translate bahasa Indonesia ini nggak benar. Bu Darni, sekarang saya jelasin secara lebih detail lagi ya. LAI sudah mengakui ada beberapa terjemahan untuk TB1 itu yang salah. Ya, ada 400 atau sekian ratus itu terjemahan yang salah. Dan akhirnya keluar lagi TB2 setelah ada protes ke LAI. Ya. Makanya jangan cuma iman dipakai, Bu. Akal pikiran juga dipakai. Baca, nonton berita biar tahu. Sekarang sudah terjemahan baru yang versi 2, Bu. Makanya kenapa saya suruh Ibu baca versi paralelnya biar Ibu lihat teks original teksnya di situ ada. Penulisan Tuhan itu theos atau theos atau bukan. Kalau dia bicara theos berarti dia bicara Tuhan. Tapi kalau selain dari theos berarti dia bicara itu nabi, guru atau junjungan atau rabi. Seperti itu. Oke, kita bicara Yesus itu Tuhan. Kita akui Yesus itu Tuhan. Tuhan dalam konteks apa? Junjungan atau Tuhan pencipta alam semesta? Itu aja. Yang lihat begini, Bang.
Oh Bang, aku nggak habis pikirnya loh di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32 ini. Masa seorang nabi, seorang utusan, seorang manusia, dia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan membalas setiap perbuatan orang. Kenapa nggak Allah itu aja yang datang bersama para malaikat? Mengapa lagi mesti Yesus juga? Kemana Oke. Musa, kemana Abraham, kemana Muhammad, kemana Yesaya, kemana dan lagi nabi-nabi sekalian semuanya. Kok Tuhanku Yesus itu yang mengumpulkan segala bangsa, itu yang aku stres. Sekarang saya begini. Aku jawab boleh? Enggak, sebentar Bang Slamet. Ini Ya, go harus with me dulu. harus pelan-pelan orangnya. Sekarang begini, kita bicara, oke, itu konteks udah terlalu tinggi lah, kita bicara masalah Yesus dengan Allah. Kita bicara yang kehidupan kita sehari-hari antara presiden dengan bawahannya. Presiden itu mau lakukan kunjungan ke Medan, tapi dia ada jadwal juga ke Sumatera. Nah, otomatis diutuslah salah satu menteri ke Medan. Tapi ketika dia utus, dia akan bilang, kamu ke sana, seluruh masyarakat Medan dan seluruh pemerintahan Medan akan tunduk sujud kepadamu. Paham maksud saya? Jadi tidak harus Allah itu yang datang. Yesus itu diutus untuk mewartakan kabar sukacita dengan dilengkapi. Nih malaikatnya ikut. Dan seluruh yang ada di situ, seluruh dunia yang akan kamu injaki kakimu itu akan tunduk sujud kepadamu. Seperti itu Bu, penjelasan konkretnya. Ya. Udah, aku lagi. Begini, kan ini udah hari akhir ini. Kita sudah capek-capek, umurku nanti umur 60 tahun. Sudah selalu setiap saat aku menyembah Tuhanku itu. Aku hanya mengharapkan agar kelak jika aku nanti diangkatnya akan melihat dia. Jadi kapan kita melihat Tuhan itu? Kapan kita menyaksikan sesungguhnya Allah kita itu? Hanya cuman dongeng-dongeng doang aja dibilang Allah. Tapi kita tidak pernah melihat dia. Nah, inilah salah satu kesalahan dari ibu. Ibu mempercayai itu Tuhan, tapi ibu tidak mengerti apa itu Allah. Karena seperti Yesus sudah katakan, barang siapa percaya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Kenapa dia bicara akulah jalan kebenaran dan hidup? Dialah jalan untuk kita sampai kepada Allah Bapa di surga. Seperti itu. Dia jalan, Bu. Jalan kepada orang-orang yang percaya. Kalau tidak melalui dari dia, kita tidak akan sampai ke Allah Bapa. Seperti itu, Bu. Ya, semoga demikian. Salam, damai sukacita beserta Anda. Jadi masuk Bapak setelah nanti ke surga, Bapak enggak lagi melihat Yesus itu, gitu. Mana dia? Satu pernyataan yang salah lagi. Akulah jalan kebenaran. Istilahnya begini, Bu. Ibu melakukan transaksi, ya. Misalnya melakukan transaksi dengan saya. Bang Handi sebagai perantara. Ya otomatis Bang Handi akan antar ibu ke saya. Otomatis Bang Handi ada dengan saya. Ibu akan lihat Bang Handi dengan saya artinya. Seperti itu. Itu kalimat kasarnya seperti itu, Bu. Makanya nanti dikatakan kita akan melihat keberadaan Yesus yang sesungguhnya, katanya. Disitulah kita itu. lihat, oh iyalah Allah itu. Gitu. Nanti kan Yesus turun. Diulang lagi ya, karena gue lebih tertarik yang bahasanya tadi. Kenapa Yesus turun gitu? Tadi apa pertanyaannya Bu Derni? Pengen jawab. Kenapa tadi gimana? Diulang. Yang terakhir ini ya, kan kelak nanti kita mau melihat bagaimana wajah Tuhan kita itu sesungguhnya. Kalau kami umat Kristen melihat wajah kami Allah itu sesungguhnya, itulah berada di dalam Yesus. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 bukan yang itu. Kan nanti kenapa kok Yesus yang turun lagi? Kenapa bukan siapa? Nah, itu coba diulang. Kenapa hanya Yesus yang turun ke bumi untuk membalas setiap perbuatan orang? Kemana para nabi, Musa, Abraham, Muhammad, atau nabi-nabi yang lain? Kemana mereka semua? Kenapa hanya Yesus itu yang membalas setiap perbuatan orang dan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Nah, itu. Itu aku jawab ya. Kalau Nabi Muhammad
Itu udah jelas, hukum-hukumnya udah final. Al-Maidah ayat 3 turun, hukumnya udah final, bangkit lagi mau ngapain? Kan gitu. Nah, kalau misalnya Abraham, coba kita cek. Dari Yahudi, Kristen, dan Islam ada nggak yang menyebut Abraham itu anak pezina? Nggak ada. Oh, kalau Nggak ada ya? enggak lah, boleh dibilang anak pezina, hanya yang Nggak apa ada. itu yang berdebat-debatnya itu. Oh, Oke, nggak boleh. ada nggak yang menyebut Abraham itu Tuhan? Ada nggak? Dari Kristen, Yahudi, dan Islam? Nggak ada. Nggak ada. Tapi apakah Kristen, Yahudi, dan Islam sepakat Abraham itu adalah bapak dari bangsa-bangsa? Iya, sepakat Ah. Bapak dari segala bangsa. Cakep. Jadi nggak perlu turun lagi, kelar perkara. Nah sekarang kita ke Musa. Nah kalau kita lihat Musa, ada nggak yang menyebut Musa itu Tuhan? Nggak ada. Hanya- Ada nggak yang menyebut Musa itu anak pezina? Musa anak pezina. Nggak ada. Nggak ada juga. Ya ngapain turun lagi gitu. Nah sekarang kita ke Yesus nih. Ada nggak yang menyebut Yesus itu Tuhan? Ada kami. Ada nggak yang menyebut Yesus itu anak pezina? Nggak ada, kecuali yang syirik. Yahudi. Nah, itu kan Iya. syirik dia. Ya, tapi ada kan? Termasuk orang syirik itu. Termasuk Iya. syirik itu jangan. Ya itu Makanya itu ada nggak yang menyebut Yesus itu hanya utusan bukan Tuhan? Kalian lah. Itu dia. Makanya Yesus perlu turun untuk mengadili setiap perbuatan kepada orang-orang gitu. Karena kalau yang lain udah kelar perkaranya satu persepsi, tapi kalau untuk Yesus ini harus dia klarifikasi dia ini siapa gitu loh. Bang Kores. Selamat datang di kebenaran. Nggak ada lagi. Oh begini ya, Derni Simatupang. Oh begini ya. Tidak. Kelak tinggal mengeksekusi. Nggak ada lagi seperti mengatakan. Jangan dibolak-balik dong. Mengeksekusinya berdasarkan perbuatan nggak? Bang Kores, nggak ada. Iya. Makanya katakan kasih sudah tertutup nanti. Kasih setelah Iya. itu, kasih Mengadili itu sudah tertutup. berdasarkan perbuatan masing-masing nggak? Perbuatan masing-masing itu sekarang udah tercatat semua kita ini. Iya. Sudah mempunyai catatan kehidupan. Jadi nanti di sana pemeriksaan, sekarang lagi pemeriksaan ini di sana di Bait Suci. Iya. Pemeriksaan. Nanti kata Bu Dari turun ke dunia ngapain? Yesusnya ngapain? Mengadili berdasarkan apa? Kata Bu Dari tadi. Nah, kalau menurut pelajaran Kristen, kedatangan Yesus yang kedua, dia akan membawa umat-umatnya yang percaya kepadanya dan yang setia. Lo tadi dengan ada hukum. kata mengadili tadi. Iya, Cuma nggak apa-apa. Yang membawa deh nggak apa-apa. Membawa orang-orang yang percaya kepadanya kan gitu ya. Iya, yang menuruti hukumnya tadi. Nah, ini antara Yesus membawa orang-orang yang percaya dirinya anak pezina, ada yang membawa Yesus yang percaya bahwa dirinya adalah utusan yang mulia, ada yang membawa orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kan nanti diklarifikasi itu. Makanya Yesus yang turun lagi itu Yesus. Karena cuma Yesus yang statusnya itu diperdebatkan oleh 3 agama. Karena gini, Bang Handi, kalau di pelajaran kami, Bang Handi Sumenep, yang ngomong Sumenep. Bang Handi, Bang apa nih, Bang Kores, nanti kalau di pelajaran kami ya, kalau di pelajaran kami kedatangan Yesus, nggak ada nanti lagi kayak gini. Oh, aku bukan Tuhan aku. Jangan, kenapa kalian bikin ini? Kenapa kalian nggak lagi? Tinggal Ya dia itu kan datang. kata Kristen, bukan kata Yahudi sama Islam, Bu Dearni. Tunggu pelajaran kami dulu, pelajaran kami kedatangannya yang kedua. Nah, semua nanti orang yang mati di dalam kubur bangkit. Bangkit yang percaya kepadanya, yang menuruti. Banyaknya orang Kristen yang Enggak. Nah ini juga Bu Dearni juga salah. Bu Dearni nanti kan terangkat ke rumah Bapak di sorga. Yesus penghakiman, Bu Dearni turun lagi. Udah turun naik lagi. Gitu. Iya kan? Iya, masuk ke pelajaran kami. Ya udahlah Bu Dearni. Itu jawabannya. Ya. Kalau di ajaran kami, kedatangan yang kedua, semua nanti yang mati di dalam kubur, yang percaya, yang menuruti hukum-hukumnya, dan orang-orang pilihannya lah itu ibaratnya ya kan, akan Yang dikubur itu yang orang percaya dikubur itu di tanah atau di sorga?
Ya di tanah lah yang ada di bumi. Kan dia datang ke dunia loh. Dia kan datang ke dunia semua. Makanya dibilang di situ di dalam Alkitab itu dicatat semua mata akan memandang. Tetapi yang dibawa yang menuruti dia, yang menuruti hukumnya Iya. ini tadi. Iya, Budi Ari jadi siap-siap nanti untuk ke Kristen terutama siap-siap ketika Yesus datang terus Kristen tiba-tiba oh Tuhanku Tuhanku itu disepak nanti itu pasti pipinya tuh pas lagi mau sujud disepak pak gitu. Kapan Nanti saya kita ngomong begitu? Nah nanti gitu Yesus ngomongnya. nanti, Tapi pakai nanti bahasa kita saksikan ya. Yunani Korek. mungkin. Nanti kita saksikan ya. Nah, makanya dari sekarang maunya sebelum kedatangan Yesus biarlah kita didapatinya hidup di dalam kebenaran. Jangan kita hidup di dalam kegelapan, iya kan? Udah ngertinya Kores apa artinya hidup di dalam kebenaran, apa artinya hidup di Tidak dalam minum kegelapan. kopi. Iya kan? Hah? Tidak minum gitu. kopi. Sebenarnya hanya itu ajalah yang harus kita lakukan di bumi ini. Sebelum dia datang, biarlah kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Iya kan? Ah, Iya, dalam kebenaran. Cuma kan kebenarannya ini lagi nanti yang diklarifikasi kebenarannya siapa? Kebenarannya Yahudi, Kristen atau Islam kan gitu. ya, kebenaran menuruti hukum-hukumnya lah Bang Handi. Ecenya contoh, jangan membunuh Bang Handi, saling mengasihi. Hukum pertama dan ke-1 dan ke-4 mengasihi Allah. Hukum ke-5 sampai ke-10 mengasihi sesama manusia. Marilah kita lakukan itu di dalam Ya hidup itu kita kalau ini. misalnya memang Bude Arni kakek buyutnya itu Efraim atau enggak Manaseh atau enggak Isakar atau enggak Lewi atau enggak Yehuda. Lah kalau Bude Arni apa Bude Arni marganya apa? Enggak, kalau pengadilan ini Bang Kores, enggak ada lagi sesuai dengan nenek moyang kita, enggak sesuai dengan masing-masing. Loh, hukum perlakuan Taurat kapan nyampe ke Indonesianya? Kapan nyampenya? kan begini, itu kan makanya dibilang Yesus pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Lah, Aku yang di zaman menyuruh Yesus, yang jadi zaman Yesus, ketika ke seluruh bangsa, ada nggak muridnya Yesus nyampe ke Indonesia di tahun 30-an? Ada nggak? kan banyak murid-muridnya ini menyebar kemana-mana. Iya, muridnya menyebar kemana? Ada yang nyampe ke Indonesia nggak di abad 1? Ada nggak? Buktinya kenapa bisa? Siapa yang ribut ini? Bang Han, matiin dulu Bang Han niatnya.